guys, selamat datang di Ina Kirana Channel. Di video kali ini aku mau share resep dan tutorial cara membuat roti melon Pandora mie yang super enak, super lembut, tapi tanpa diuleni sama sekali dan tanpa mixer pastinya. So you have to watch this video guys. Yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Check this out. So guys, langkah yang pertama aku mau siapkan dulu isiannya ya. Di sini aku siapkan keju cheddar yang sudah diparut, kemudian aku kasih susu kental manis. Nah, untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi kedua bahan ini tinggal diaduk-aduk aja hingga rata dan menggumpal, kemudian sisihkan. Untuk langkah kedua, aku akan siapkan untuk toppingnya ya. Di sini bahan-bahannya langsung aja aku aduk hingga rata dengan menggunakan garpu. Untuk resep lengkapnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi ini diaduk hingga sampai menggumpal seperti adonan cookies. Nah, ini aku lanjut menggunakan tangan ya. Jadi biar bisa dibuat menyatu adonannya. Nah, kira-kira teksturnya nanti seperti ini nih. Sudah bisa dipulung, lalu aku akan sisihkan. Jangan lupa untuk ditutup pakai plastik wrap ya. Langkah yang selanjutnya aku akan buat adonan rotinya. Siapkan susu hangat, kemudian masukkan gula pasir, lalu kedua bahan ini diaduk hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya aku masukkan ragi instan. Nah, ini diaduk hingga rata, kemudian aku diamkan sebentar sekitar 5 hingga 10 menit sampai berbuih ya. Jadi itu menandakan kalau raginya bisa dipakai. Nah, kira-kira sudah berbuih seperti ini, aku aduk hingga rata hingga buihnya hilang. Kemudian aku masukkan 1 butir telur. Kemudian diaduk hingga rata lagi. Selanjutnya aku masukkan margarin atau mentega yang sudah dilelehkan ya. Nah, ini diaduk hingga rata. Lalu kita sisihkan. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung terigu. Nah, di sini aku menggunakan protein tinggi dan protein sedang, aku mix ya. Jadi nanti teksturnya itu bisa lebih lembut ya rotinya. Kemudian aku masukkan garam, lalu diaduk hingga tercampur dengan rata. Jadi ini pastikan sampai rata ya. Kemudian masukkan bahan cair yang sudah kita buat tadi di awal ya. Nah, ini masukkan aja seluruhnya. Kemudian tinggal diaduk rata aja pakai spatula ataupun sendok kayu sampai semua bahannya ini menyatu ya. Nah, nanti teksturnya seperti ini memang agak liat tapi nggak masalah. Jadi kalau sudah tekstur seperti ini agak lengket, jangan ditambah terigu lagi ya. Jadi biarkan aja, kemudian aku tutup pakai plastik wrap ya sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Aku buka. Jadi ini teksturnya sudah lebih solid lagi, jadi sudah bisa dibentuk. Nah, kemudian aku akan kempiskan. Kemudian aku akan bagi rata ya, ditimbang kurang lebih 60 hingga 65 gram per satu adonannya. Lalu dibulatkan seperti ini semuanya dan diistirahatkan kurang lebih 5 hingga 10 menit ya. Jadi biar adonannya itu rileks sebelum kita cetak atau sebelum kita bentuk. Next, setelah 10 menit aku ambil satu adonan ya. Dimulai dari adonan yang paling pertama sekali dibulatkan tadi. Kemudian dipipihkan. Nah, karena ini akan diberi isian, jadi pada bagian tengahnya dibuat agak tebal daripada bagian pinggirnya ya. Selanjutnya masukkan isian yang sudah kita buat di awal sekali tadi. Kemudian rapatkan bagian bawahnya, pastikan rapat ya. Jadi biar tidak bocor nanti ketika dipanggang. Selanjutnya aku akan menggilas ini untuk toppingnya ya. Jadi adonan cookie yang kita buat di step kedua tadi digilas hingga tipis. Kemudian aku menggunakan cookie cutter ya yang bentuk bulat. Nah, seperti ini, lalu ditempelkan di bagian atasnya. Pastikan rapat. Kalau ada sedikit crack itu nggak masalah, jangan sedih. Kemudian aku akan taburkan di atas gula. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk memberi tekstur ya, aku menggunakan scrap seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan pisau mungkin ya. Jadi agak ditekan-tekan. Jadi nanti untuk memberikan itu efek atau tekstur dari kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, lakukan proses seperti ini untuk seluruh bagian adonan. Kemudian aku letak di dalam paper case bulat seperti ini ya. Selanjutnya aku akan tata di atas loyang seperti ini, kemudian diamkan hingga mengembang 2 kali lipat seperti ini, lalu dipanggang 180 derajat Celcius kurang lebih 15 hingga 18 menit ya. Nah, ini sudah jadi. Biarkan dingin dulu sebelum di packing. Jadi kalau kalian mau untuk jualan, didinginkan dulu baru bisa dikemas seperti ini ya. Dimas plastik jadi biar lebih awet. So guys, gimana? Jadi gampang ya cara membuat roti melon Pandora mie. Nah, kali ini yang aku isi keju. Jadi rasanya itu ada gurih-gurih keju, kemudian ada manis, crunchy, lembut. Lala, pokoknya kalian harus coba ya guys. Ya udah segini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.